Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia capres dan cawapres terus, namun usia itu tidak berlaku bagi calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala. Putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Tuntutan yang mereka layangkan masih berkaitan dengan putusan sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik. Konstitusi Indonesia. Pada video ini kita akan membahas tentang Konstitusi Indonesia yang meliputi hakikat, fungsi, dan mekanisme pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara. Jadi teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan konstitusi? Jadi konstitusi itu adalah aturan dasar negara, hukum tertinggi, dan pedoman penyelenggaraan negara. Hakikat konstitusi itu sebenarnya adalah dasar utama sebuah negara. Semua aturan penting yang mengatur jalannya negara berawal dari konstitusi. Konstitusi bukan cuma kumpulan pasal atau tulisan hukum, tapi merupakan kesepakatan bersama seluruh rakyat tentang bagaimana negara dijalankan, siapa yang berkuasa, dan bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Selain itu, konstitusi juga mencerminkan nilai, cita-cita, dan tujuan bangsa. Jadi, apa yang tertulis di dalam konstitusi menggambarkan arah negara ke depan. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 menjadi pedoman tertinggi yang harus dipatuhi oleh pemerintah maupun warga negara. Konstitusi berfungsi melindungi hak asasi manusia. Hak-hak warga negara dijamin supaya tidak dilanggar oleh negara atau pihak lain. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, yang artinya penguasa tidak boleh bertindak semaunya karena semua kekuasaan sudah diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, baik bagi lembaga negara maupun aparat pemerintah, agar semua kebijakan sesuai dengan aturan dasar. Konstitusi juga berfungsi menjaga stabilitas dan ketertiban negara sehingga kehidupan bermasyarakat bisa berjalan aman dan adil. Yang selanjutnya adalah konstitusi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan sampai sekarang masih digunakan meskipun sudah mengalami 4 kali amandemen agar sesuai dengan perkembangan zaman. Mekanisme konstitusi. Mekanisme konstitusi itu bisa diartikan sebagai cara konstitusi dijalankan dan ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Jadi bukan cuma ditulis, tapi benar-benar dilaksanakan. Pertama, konstitusi dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga lainnya. Semua kebijakan dan keputusan yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang ada di konstitusi. Kedua, kalau ada kebutuhan untuk perubahan, konstitusi bisa diubah melalui amandemen. Di Indonesia, perubahan konstitusi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Ketiga, kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka bisa dilakukan pengujian undang-undang. Proses ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar aturan yang berlaku tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tujuan konstitusi. Tujuan utama dari konstitusi itu sebenarnya sederhana, yaitu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Selain itu, konstitusi juga bertujuan melindungi rakyat serta menjaga kedaulatan negara supaya tetap aman dan stabil.
salah satu kasus konstitusi yang melanggar hak asasi manusia. Tepat 25 tahun yang lalu, 24 Desember 1999, terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimana pada saat itu ada tragedi berdarah Semanggi yang terjadi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Peristiwa yang berawal saat pemerintah mengesahkan RUU Penanggulangan Keadaan Berbahaya sekaligus aturan duifungsi ABRI yang dianggap merugikan bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia tak sepakat pada saat itu. Mereka turun ke jalan dan serentak menuju ke gedung DPR. Massa demo berasal dari berbagai kalangan, dari mahasiswa, buruh, aktivis, lembaga non-pemerintahan, hingga profesi lain dari seluruh Indonesia. RUU PKKB dianggap memberikan sinyal kekuasaan yang berlebih kepada pemerintahan. Presiden diberikan akses yang leluasa buat memutuskan sesuatu saat situasi darurat seperti aksi demonstrasi, kekerasan, dan semacamnya. Selain presiden, aturan ini juga memberikan kesepakatan aparat untuk bertindak represif saat itu. Dengan aturan duifungsi ABRI TNI, membuat jatah warga sipil masuk ke pemerintahan. Aturan ini bikin komposisi ABRI TNI bakal dominan menduduki kursi-kursi pemerintahan, yang mendukung keputusan pemerintahan yang nggak transparan. Saat golongan ABRI TNI memegang pemerintahan, kerusuhan, pelanggaran HAM juga terjadi di mana-mana. Akibat kejadian ini, warga sipil tewas, 217 lainnya. Namun hingga kini kasus tersebut tak memenuhi titik terang. Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan konstitusi yang sangat erat, yang dimana tercantum pada pasal-pasal HAM dalam Undang-Undang 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menjadi dasar dalam kehidupan bernegara dan harus dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara.